Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual pada perkuliahan Ulumul Hadis KPI 1, KPI 2, dan KPI 3. Untuk KPI 1 tadi ada beberapa nama tambahan karena kemarin baru menyelesaikan KRS, ada 2 orang. Kemudian data di KPI 1 sudah saya update. Ada di kelompok 8, Panji Mahasurya masuk ke kelompok 8, dan satu lagi orang di kelompok 13, Milata Asta. Jadi untuk orang tersebut silahkan langsung berkoordinasi dengan teman sekelasnya untuk menyelesaikan makalah pada mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, nanti ketika di akhir pertemuan atau UAS, ketika pengumpulan revisi makalah, nanti akan di form tersebut akan ditanyakan berapa orang jumlah anggota, dan setiap anggota tersebut mengerjakan berapa persen dari makalah tersebut. Jika yang mengerjakan misalkan 3 orang, maka ditulis setiap orang itu 33%. Kali 3 kan berarti 99,99%. Kalau seandainya di sini misalnya ada 3 orang, tetapi yang mengerjakan hanya nomor 1 dan nomor 2 saja, berarti nomor 1 ditulis 50% mengerjakan makalah, kemudian nomor 2 juga 50%, dan nomor 3 itu dikasih 0%, artinya tidak mengerjakan makalah. Atau tidak dicantumkan juga tidak masalah. Karena memang untuk makalah ini yang mengerjakan berhak untuk mendapat nilai, dan yang tidak mengerjakan ya berarti tidak mendapatkan nilai, karena kasihan juga temannya yang sudah mengerjakan, dia tidak mengerjakan kok bisa mendapat nilai. Nah, nanti hal-hal teknis semacam itu akan kami umumkan di akhir semester ketika pengumpulan revisi. Jadi revisi makalah masih lama ya, masih UAS nanti. Hasil-hasil cek Turnitin yang 70%, yang 60%, 50%. Jadi masih ada kesempatan kalian untuk menguranginya sehingga memenuhi batas maksimal cek Turnitin yaitu 30%. Baik. Pada perkuliahan kali ini saya hanya akan memberikan mukadimah singkat saja karena sudah pukul 2 tentang hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis itu secara definisi istilah manusiba ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn min sifatin khilqiyatin wa khuluqiyatin. Jadi apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, baik itu perbuatan Rasulullah, baik itu persetujuan Rasulullah SAW. Maka kalau dilihat dari definisi tersebut, hadis itu ada yang pertama hadis qauli, hadis berupa ucapan Rasulullah SAW. Contohnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau contoh yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Dan masih banyak lagi hadis-hadis qauli, hadis yang berupa ucapan. Sedangkan yang kedua ini adalah hadis fi'li yang akan dibahas di makalah kelompok 4 nanti. Hadis fi'li itu hadis perbuatan. Contohnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Para sahabat menjelaskan
kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Musdalifah, dari Musdalifah berangkat ke Mina pukul sekian, atau ketika matahari sudah mulai tenggelam, kemudian ke ini, ke itu, dan sebagainya. Dari Musdalifah ke Mina ketika sudah lewat tengah malam, baru Rasulullah ke perjalanan ke Mina ketika ibadah haji. Nah, itu hadis fi'li, karena Rasulullah SAW melakukan, para sahabat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana sholat Rasulullah ketika Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram bersedekap, itu gimana, tangannya itu bagaimana. Nah, itu dilihat oleh para sahabat, kemudian direwayatkan. Bagaimana Rasulullah SAW wudhu, apa yang diusap pertama kali, tangannya, kemudian ini, itu, dan seterusnya. Nah, itu Rasulullah SAW itu melakukan ibadah wudhu, kemudian para sahabat menyaksikan dan menceritakan kepada muridnya, atau bahasa hadisnya itu meriwayatkan. Ini hadis qauli, hadis fi'li. Jadi hadis qauli itu intinya adalah perkataan atau ucapan. Hadis fi'li itu intinya perbuatan. Dan yang terakhir adalah hadis takriri. Takriri itu adalah persetujuan. Contoh persetujuan itu bagaimana? Contoh persetujuan itu adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada sahabat namanya Bilal bin Rabah, seorang muadzin Rasulullah SAW, berasal dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bilal bin Rabah setiap kali setelah wudhu selalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Atau dalam riwayatnya itu Rasulullah itu mendengar terompah atau sendalnya Bilal itu sudah ada di surga. Nah, Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa amalan yang engkau lakukan? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya ini enggak melakukan amalan-amalan yang berat atau yang gimana. Saya hanya sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Ternyata amalan tersebut yang menjadikan Bilal bin Rabah itu terompahnya sudah ada di surga. Seperti itu. Nah, ini adalah hadis takriri. Hadis takriri itu disetujui oleh Rasulullah, perbuatan Bilal bin Rabah tersebut, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, dan Rasulullah tidak mengingkari. Namun di sisi lain Rasulullah tidak mengerjakan hal tersebut, karena hal tersebut oleh karenanya perbuatan ini, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, disebut dengan hadis takriri, persetujuan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengiyakan, tidak melarang. Di sisi lain Rasulullah SAW juga tidak melakukannya. Jadi poin A, hadis qauli, hadis perbuatan, perkataan. Contohnya innamal a'malu binniyat. Hadis fi'li, hadis perbuatan, contohnya wudhu, contohnya hajinya Rasulullah itu bagaimana. Takriri itu contohnya sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Baik. Nanti untuk subpoinnya ini, hadis qauli beserta contohnya, hadis fi'li beserta contohnya, hadis takriri beserta contohnya akan dijelaskan oleh presentator di breakout room. Kemudian sanad dan matan hadis. Definisi sanad dan matan itu apa? Dan lambang-lambang periwayatan. Jadi sanad itu mata rantai perawi. Mata rantai perawi. Jadi kalau kalian lihat sebuah hadis, di hadis tersebut itu anfulan, ada yang haddatsana fulan, qala fulan, seperti itu. Mata rantai perawi itu namanya sanad. Sedangkan matan itu isi hadisnya. Isi hadisnya itu contohnya ya seperti yang saya sampaikan tadi,
La yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Itu contohnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Nah, ini matan hadis atau isi hadis. Antara sanad dan matan itu dalam hadis itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berkaitan. Terkadang ada yang sanadnya itu misalkan sahih ya, tetapi matannya dhaif. Jadi penelitian atau kritik sanad itu satu hal yang penting dan kritik matan satu hal yang penting. Jadi dua hal ini dua hal yang berbeda. Para ulama mengkritisi atau meneliti sanad hadis. Anfulan. Oh, perawi ini thiqah. Perawi ini dhaif ternyata. Perawi ini hasan atau sotuk lah. Nah, karena di situ ada 5 perawi misalnya. Salah satu perawi saja itu dhaif, maka hadis tersebut secara sanad sudah disebut hadis dhaif karena derajat paling rendah yaitu dhaif. Kalau seandainya ada 5 perawi, kemudian 4-nya ini thiqah, yang satu ini dhaif, ya tetap dhaif. Karena memang ada pemalsu hadis pada zaman dahulu itu, dia membuat hadis, kemudian menisbatkan hadis tersebut, saya dapat dari guru saya, si Fulan. Dia itu seorang imam masyhur ahli hadis. Dari gurunya disebut. Nah, ternyata dia berbohong dengan sanad tersebut. Walaupun ada 4 perawi itu thiqah, kemudian 1 perawi yang bisa seperti tadi itu kadzdzab, pemalsu hadis, maka hadisnya tetap menjadi hadis palsu. Seperti itu. Jadi sanad itu bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Kemudian matan itu juga bisa sahih, bisa dhaif juga. Ada yang sanadnya bagus, sahih gitu. Kemudian secara matan itu bertentangan dengan hadis yang lain yang sanadnya lebih sahih, matannya itu bertentangan. Namanya nanti hadis syadz. Apabila ada hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih secara makna isi matanya berbeda, maka yang dikuatkan adalah hadis yang lebih kuat sanadnya. Seperti itu. Itu contoh saja. Baik, ini sanad dan matan. Saya tidak jelaskan panjang lebar karena nanti akan memakan waktu yang lama. Nanti kalian akan disampaikan oleh presentator secara detail, secara mendalam tentang hadis qauli, fi'li, dan takriri, serta sanad dan matan. Ini sekedar mukadimah singkat dari saya. Setelah ini saya akan buka breakout room agar kalian bisa masuk ke ruang breakout masing-masing. Perlu diketahui, setiap nama diwajibkan untuk menulis kelas di depannya, supaya nanti kalau tidak bisa masuk breakout room, bisa saya masukkan ke breakout room. Karena kalau misalkan Zoom-nya agak lama, agak susah untuk masuk breakout room secara mandiri. Sekarang sudah jam 2:14, nanti sampai jam 3 saja dibatasi. Selepas jam 3 atau kalau sudah lewat jam 3, itu silahkan untuk berdiskusi di grup WA. Jangan lupa moderator dan notulen ditunjuk dari kelompok yang lain, bukan presentator. Ambil dari kelompok yang lain, kemudian tugas moderator mengatur jalannya acara, kemudian tugas notulen untuk menulis NIM-nya. Dan perlu diingat, NIM itu nanti setelah selesai harus di-input supaya nilainya masuk. Kalau sudah yang bertanya, sudah diketik, tapi tidak di-input di link, ya sama saja, nanti nilainya tidak masuk. Kasihan nanti teman-teman yang sudah bertanya. Saya buka breakout room menjadi 3 kelas. Baik, saya kira ini
mukadimah singkat dari saya. Silakan langsung masuk ke breakout room masing-masing.